Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita juga bersalawat kepada orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindukan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Warattil Qur'ana tartila. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hukum bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah hukum bacaan nun sukun atau nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Dalam hukum ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membaca hukum nun sukun atau tanwin ketika membaca Al-Quran. Bagaimana ketika huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ketika huruf nun sukun atau tanwin, huruf berharakat tanwin an in un ketemu dengan huruf hijaiyah, maka akan terjadi 4 hukum bacaan. 4 hukum bacaan. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Di mana izhar memiliki arti jelas secara bahasa. Kita singkat di awal ini. Izhar artinya adalah jelas, sedangkan idgham artinya memasukkan. Kemudian iqlab artinya adalah mengganti, dan yang terakhir adalah ikhfa, artinya yakni samar. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing dari setiap hukum bacaan ini? Ada 4. Kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yakni izhar. Hukum yang pertama di dalam baca hukum nun, sukun, dan tanwin adalah izhar. Dalam sesi ini kita akan bagi menjadi 5 topik pembahasan, di mana 5 ini adalah inti dari hukum bacaan izhar. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah artinya. Yang kedua, maksudnya. Yang ketiga adalah huruf apa saja. Dan yang keempat, bagaimana contohnya. Dan yang kelima, kita akan belajar menganalisis kenapa itu disebut dengan hukum izhar. Yang pertama, izhar, ya, masih seperti yang tadi. Yang pertama artinya, huruf izhar, hukum izhar. Izhar itu memiliki makna jelas. Maknanya, huruf nun sukun atau tanwin an in un bacanya adalah jelas. Huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Apa aja hurufnya? Hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sekali lagi, nanti kita akan coba review. Hamzah, ha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, jangan sampai lupa nama-nama huruf ini. Setiap huruf memiliki nama yang berbeda. Bukan huruf ha, tapi huruf ha. Bukan huruf kha, tapi huruf kha. Nah, begitu tadi sampai di pembahasan huruf. Bagaimana contoh dan analisisnya? Baik teman-teman. Nah, apa bedanya baca ini, kenapa dibaca ha bukan dibaca ha? Ya, apa bedanya ha dengan ha? Kalau ha itu adalah nama huruf. Kalau ha adalah nama huruf. Kalau dia sudah berharakat maka bacanya ha. Ini nama hurufnya ha. Kalau sudah diberikan dengan harakat fathah maka dia menyebutnya ha. Jadi ini nama huruf, ini cara bacanya. Sekali lagi, ini nama huruf, ini cara bacanya.
Contohnya huruf kha. Huruf kha namanya kha. Ketika dia sudah berharakat fathah maka bacanya kha, kha. Huruf ghain ketika sudah fathah namanya gha. Huruf ain ketika sudah berharakat fathah namanya a. Ha, ha, ha. Ketika sudah berharakat fathah namanya ha. Hamzah bukan huruf a, namanya huruf hamzah. Ketika berharakat fathah namanya a. A, ha, a, ha, gha, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke contohnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke contoh dari hukum bacaan izhar. Kita akan ulangi. Artinya adalah jelas. Maksudnya adalah huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf apa saja? Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah contohnya. Nah, nanti pesannya teman-teman hafalkan huruf 6 ini guna memudahkan ketika membaca Quran. Huruf ini bacanya adalah izhar. Kembali kita lanjut ke contoh. Nun sukun, barisan ini adalah contoh dari hukum bacaan nun sukun. Barisan ini adalah contoh dari hukum bacaan tanwin, baik itu an, in maupun un. Yang pertama adalah hukum nun sukun. Ketika ada huruf nun sukun datang setelahnya huruf izhar, yakni salah satunya adalah hamzah, maka baca nunnya menjadi jelas. Contohnya man amana, man amana. Huruf nun dibaca jelas, bukan ma amana, bukan juga menjadi ang, bukan mang amana. Salah, yang benar adalah man amana, man amana. Huruf nun dibaca jelas. Begitu juga dengan huruf ha, ain, ha, ghain, kha. Ketika ada huruf nun sukun, nun sukun datang setelahnya huruf ini, ke-6 ini, maka baca huruf nun sukunnya adalah jelas. Itulah arti dan makna dari hukum bacaan izhar. Kita berikan contohnya, kita baca bersama. Ikuti setelah saya. Min hadin, min hadin. An jelas. An'amta, an'amta. Kemudian yanhituna, yanhituna. Min ghillin, min ghillin. Min khawfin, min khawfin. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum bacaan izhar, yakni pada tanwin. Ketika ini ada yang kurang ya. Ghasiqin idza waqab, ini seharusnya ghasiqin idza waqab. Ada yang terlewatkan. Ghasiqin idza waqab, waqab. Idza waqab. Idza waqaba atau idza waqab. Tidak usah kita haskan. Ketika ada tanwin, salah satunya adalah in, kemudian bertemu dengan huruf hamzah, maka tanwin dibaca jelas. Contohnya adalah ghasiqin idza waqab. Ghasiqin, qin, bukan qing, tapi jelas. Ghasiqin idza waqab. Kita baca sampai ke bawah. Bila ada tanwin bertemu dengan huruf setelahnya izhar, untuk semua ini, maka bacanya jelas semua. Jufin harin, sami'un alimun,
alimun hakimun, azizun ghafurun, yauma idzin khashi'atun. Bacanya adalah jelas. Itu teman-teman adalah hukum bacaan izhar. Bacanya adalah jelas dan tidak ditahan. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Ketika ada yang bertanya, man amanah, bagaimana cara kenapa ini dikatakan hukum bacaan adalah izhar? Jawabannya adalah karena ada nun sukun datang setelahnya huruf izhar. Ada huruf nun sukun datang setelahnya huruf izhar, huruf ha. Ada nun sukun datang setelah huruf ain, datang setelahnya huruf ha, ghain, kha, gitu. Kenapa dikatakan sebagai izhar? Yakni ketika ada huruf yang berharokat tanwin bertemu atau datang setelahnya huruf hamzah atau huruf izhar. Begitu teman-teman. Untuk hukum bacaan izhar, beberapa contoh dan cara menjelaskannya dan cara memahaminya teman-teman nanti bisa dipraktikkan di rumah dan bisa digunakan dalam keseharian. Begitu untuk hukum bacaan izhar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila terdapat keliru dan salah selama menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.